Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lorong? Aman? Ai lapang. Terima kasih sudah mampir di Palpres Official. Semoga selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, dak nunggu lama, simak sampai habis biar kita tak salah paham. Ini dia kabar kita pertama. Tipsani alias tipu sana sini. 6 lanang bobol rekening nasabah bank asal Tulung Selapan Oki di awal Oktober 2020 kemarin. Sekarang sudah diaman ke Bareskrim Mabes Polri dan akhirnya akan segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kayu Agung Oki. Hebatnya, 3 di antara 6 wong ini ada seorang ayah sama 2 anaknya. Nauzubillah. Payu pak, kalau ngajak anak tuh gawe, yang bener terbuang sekebon. Rabu sore 27 Januari 2021 kemarin, 6 pria tukang tipu sana tipu sini alias tipsani keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. 3 dari mereka merupakan ayah dan 2 anak. Salah seorang pria tukang tipsani berinisial JK sempat melempar senyuman kepada awak media dan minta foto bersama sejumlah jaksa Kejaksaan Negeri Oki. Kemudian, ke-6 pria yang diamankan Bareskrim Mabes Polri awal Oktober tahun kemarin dibawa ke Mapolres Oki dengan menumpang mobil tahanan Kejaksaan Negeri Oki. Ke-6 tukang tipsani ini masing-masing berinisial AY 19 tahun, GS 26 tahun, KL 53 tahun, YL 25 tahun, JK 50 tahun, dan RR 19 tahun. Sebelum dibawa dan diserahkan ke Polres Oki, mereka sempat menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 3,5 jam di Kejaksaan Negeri Oki. Kepala Kejaksaan Negeri Oki, Ari Bintang Prakoso Sejati, melalui Kasih Intel R. Andra Kurniawan MH mengatakan, dalam waktu dekat, ke-6 tukang tipsani ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk menjalani persidangan. Ke-6-nya dikenai pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan hasil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana junto, pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Andra mengatakan ke-6 tukang tipsani ini seluruhnya warga Oki telah merugikan keuangan Bank BRI mencapai 855 juta rupiah. Jaringan mereka ada di seluruh Indonesia dan sebenarnya agen utamanya berada di Jambi yang sudah diamankan. Tapi karena mereka memiliki grup sehingga jaringannya meluas. Jaksa ini menambahkan, selain 6 tukang tipsani juga dilimpahkan dokumen serta 5 unit mobil dan 4 unit sepeda motor serta sejumlah uang hasil penipuan. Ada 5 jaksa penuntut umum yang akan menangani persidangan tersebut. 3 JPU dari Kejaksaan Negeri Oki dan 2 lagi dari Kejaksaan Agung. Untuk sementara, mereka akan dititipkan di sel Polres Oki dan melakukan uji swab, baru dibawa ke lapas kelas 2B Kayu Agung, Lukas Andra. Reporter dan juru kamera Mujiato, palpres.com. Insiden kebakaran yang mengangus ke belasan rumah dan 1 bedeng beberapa waktu kemarin akhirnya terungkap. Anggota polisi ngaman ke Taswin alias Twin. Dia diduga sengaja nyulut korek api di spray kasur rumahnya sampai nimbul ke kebakaran dan akibatnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Tak sehat. Hasil penyelidikan yang dilakukan anggota Reskrim Polsek IB1 bersama anggota Unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel terkait kebakaran yang menghanguskan 18 rumah dan 1 bedeng di Jalan KH Ahmad Dahlan, Lorong Musibah, Kecamatan IB1 Berbuah Manis. Anggota mengamankan Taswin alias Win yang diduga sengaja menyulutkan korek api di spray kasur hingga akhirnya terjadi insiden tersebut. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel Kompol Suryadi mengatakan pelaku diduga sengaja melakukan aksi tersebut sebagai aksi protes terhadap orang tua yang tidak memberikan uang. Beruntung pelaku berhasil diamankan saat hendak mendapatkan senam jasmani dari warga. Sementara itu, Taswin mengaku jika dia sengaja membakar spray kasur di kamarnya dengan korek api.
Aksi tersebut dilakukannya karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli barang yang bisa berhalusinasi. Yang pertama kau bakar di rumah itu apa? Spray. Jangan kuat. Spray. Spray. Ngapa kau bakar spray itu? Mama aku udah kate. Terus Aku bakar spraynya. kau bakar spraynya. Iya. Untuk apa kau nak ini tuh bakar spray itu sampai pakai spray? Hilap pak. Nak minta duit kau? Iya, mama udah kate. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Salah satu nasihat wong tua kita, kalau pengen punya dan beli barang, kita harus kerja yang halal. Jangan ngambil barang wong. Cak kelakuan DPCS pengen punya HP. Nak bagus, nak cepet, nak gratis. Ponsel milik Suster Yanto disikatnya. Nah, lantak gawe dak beres tuh, laju dijemput anggota Polsek Mariana. Lemaklah dijemput. Meski sebagian wajah ditutupi dengan masker, namun tidak mampu menutupi muka Depi yang pucat saat anggota Polsek Mariana melakukan gelar perkara. Depi diamankan anggota karena diduga terlibat mengambil ponsel milik Susterianto senilai 2,5 juta rupiah. Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo mengatakan Depi dijemput di rumahnya di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, akhir pekan kemarin. Ia bercerita, Depi bersama dua temannya menghampiri Yanto yang sedang mengendarai mobil sekitar jam 2:30 pagi. Dengan kondisi jalan berlubang, mobil yang dikendarai Yanto dengan mudah dihampiri Depi CS. Bukan sekedar menghampiri, Depi CS mencari barang berharga di kantong Yanto. Tahu ada ponsel, Depi mengambilnya. Kendaraan sedang melaju kecepatan rendah karena banyak lubang. Disitulah mereka mendekati kendaraan tersebut dan satu menyetopi lalu menodongkan senjata dengan tajam. Dan kedua pelaku ke sampingnya langsung masuk ke mobil lalu mengambil barang yang ada di mobil maupun uang yang ada di kantong. Sementara itu, DP mengaku sudah mengambil ponsel tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Lihai benang menembus dinginnya cuaca pagi. Yang dilakukan Agus pantas dapat 2 jempol. Sayangnya keahlian ini malah dipakai untuk ngembek pelat besi tanpa izin perusahaan. Alhasil Agus sama kawannya dapat hadiah nginep gratis di Hotel Podio Polsek Mariana. Lapang Agus. Keahlian berenang yang dimiliki Agus Saleh tidak digunakan secara mestinya. Jika seandainya keahlian tersebut digunakan untuk mengikuti Olimpiade renang, mungkin bisa membawa nama baik bangsa. Namun keahlian tersebut justru digunakan untuk mengambil plat besi milik PT DSBE di Desa Prajin Kabupaten Banyuasin akhir tahun lalu. Sayangnya lagi, plat besi itu diambil tanpa izin perusahaan. Alhasil Agus bersama satu temannya yang bertugas memantau dari atas perahu, Weli Handoko alias Giman, harus menginap di Hotel Prodio milik Polsek Mariana. Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo mengatakan kedua sahabat ini diduga sudah mengambil plat besi milik PT DSBE. Saat ini Agus bersama temannya Tegar berenang sembari mendekati pelat besi sebagai penahan dermaga milik perusahaan, sedangkan Weli bertugas sebagai pemantau. Para tim dipimpin Kanidres dan anggota melakukan penangkapan tersebut, sehingga AS dan W tertangkap dan diamankan di sini. Berikut barang bukti dan saudara T masih dilakukan pengejaran. Sekarang ini DPO Polsek Mariana. Saat mencongkel besi itu, aksi mereka diketahui petugas keamanan. Meski mereka berhasil berlari, namun mereka tetap dijemput anggota Polsek Mariana di rumahnya masing-masing. Sementara itu Weli mengaku hanya bertugas memantau keadaan sekitar dari atas perahu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com.
Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lorong, jangan galak kerok. Tempat kita aman, dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, terus berbuat baik. Jak mana baik keadaannya. Idak semelo, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.